Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Viara Lastri Anissa dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bandwidth dan throughput. Pertama-tama kita akan membahas tentang bandwidth. Nah, penasaran kan pastinya apa sih itu bandwidth? Mari kita simak yang berikut ini. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data atau bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu detik. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bps atau bit per second. Sehari-hari kita sering mendengar bahwa pengertian dari bandwidth internet adalah sebuah batas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah ISP atau Internet Service Provider atau sebuah penyedia jasa layanan internet kepada kita. Nah, dapat kita ibaratkan sebuah pipa yang dilalui oleh air. Jika ukuran pipa tersebut semakin besar, maka air yang dikirim pun akan semakin besar pula. Kita lanjut ke macam-macam bandwidth. Yang pertama, bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio atau digital ataupun analog dalam satuan hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Yang kedua, bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data atau bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satu detik. Satuannya adalah bit, byte, kilo, mega, dan giga. Selanjutnya, kita lanjut ke bandwidth uplink dan downlink. Yang pertama, bandwidth uplink atau upload. Bandwidth uplink atau upload atau batas kecepatan upload. Upload merupakan sebuah proses di mana kita mengunggah atau mengirim data dari perangkat kita berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat lain menggunakan jaringan komputer atau internet. Contohnya, seperti ketika mengunggah sebuah foto ke sosial media seperti Facebook, meskipun kita hanya mengirim sebuah pesan melalui FB, WA, BBM, dan sebagainya, itu sudah disebut dengan upload. Yang kedua, bandwidth downlink atau download. Bandwidth downlink atau download atau batas kecepatan download. Download adalah sebuah proses di mana kita mengambil atau mengunduh data dari perangkat lain atau internet berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke komputer kita dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Browsing pun merupakan kegiatan yang disebut dengan download karena komputer atau perangkat yang sedang digunakan sudah mengambil data dari internet. Konsep bandwidth tentunya juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah bandwidth tidak dapat menghitung berdasarkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Selanjutnya kita beralih ke throughput. Nah, pastinya kalian juga penasaran kan dengan throughput? So, jangan kemana-mana, stay tune. Pengertian throughput. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual, diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Misalnya, bandwidthnya sebesar 64 kilobit per detik. Lalu kita ingin mendownload file dari internet berukuran 128 kilobit. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita hanya dengan waktu 2 detik atau 128/64. Namun, apa yang terjadi? File tersebut tiba di perangkat kita dalam waktu 8 detik.
Jadi, bandwidth yang sebenarnya adalah 128 kilobit atau 8 per detik sama dengan 16 kilobit per detik. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan drop. Yang pertama, perangkat jaringan yang digunakan. Kedua, topologi jaringan yang digunakan. Ketiga, tipe data yang ditransfer. Keempat, banyaknya pengguna jaringan. Kelima, spesifikasi komputer server. Keenam, spesifikasi komputer klien atau user. Dan ketujuh, induksi listrik maupun cuaca. Oke, sekian sedikit pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. See you.